Pada Kamis 14 Mei 2025, rombongan Armada Kemanusiaan Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 berangkat dari Pelabuhan Marmaris, Turki dengan membawa bantuan untuk warga Gaza, Palestina. Dalam misi tersebut terdapat 9 warga negara Indonesia atau WNI yang ikut serta, terdiri dari 5 aktivis kemanusiaan dan 4 jurnalis Indonesia. 4 hari kemudian, tepat pada Senin pagi 18 Mei 2026, Armada berada di perairan internasional Laut Mediterania Timur, sekitar 167 km dari garis pantai Siprus. Saat itulah pasukan Angkatan Laut Israel melakukan intersepsi terhadap kapal-kapal bantuan tersebut. Seluruh awak kapal termasuk 9 WNI kemudian ditangkap dan dibawa ke Israel. Penangkapan ini memicu perhatian publik internasional karena terjadi saat misi kemanusiaan menuju Gaza berlangsung di wilayah perairan internasional. Jadi tiap kapal itu dibuatkan semacam WhatsApp group gitu ya untuk dari pihak GTC itu akan terus mengupdate informasi. Nah, tadi pagi kami mendapat informasi bahwa rekan-rekan kami itu dibawa menuju Isdut atau Asdut gitu ya. Itu adalah kawasan di pesisir selatan Israel. Itu sekitar 40 km dari Gaza. Ini adalah pelabuhan terbesar di Israel. Dan biasanya memang intersepsi sebelumnya, penculikan sebelumnya itu para aktivis itu dibawa ke sana. Jadi sementara untuk kondisi sama sekali kami tidak dapat info, hanya mereka ini dibawa kemana, itu aja. Soal berapa lama ini sebenarnya misi kedua mereka. Jadi tahun lalu di Global Sumut Flotilla mereka ikut juga Abeng dan Todi Badai atau Bambang ya, nama aslinya Bambang. Itu sudah ikut sebenarnya misi Sumut Flotilla gitu ya, waktu itu dari Tunisia. Cuma waktu tahun lalu itu mereka tidak ikut berlayar, lebih ke seremonial di daratan, pelatihan di daratan gitu ya, liputan di daratan gitu ya. Dan waktu itu memang tidak dapat peluang untuk ikut berlayar. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kemlu RI merilis pernyataan resmi yang mengutuk keras tindakan pencegatan tersebut. Pemerintah Indonesia juga langsung berkoordinasi dengan perwakilan RI di Turki, Yordania, dan Mesir untuk memastikan kondisi serta keselamatan seluruh WNI yang berada dalam misi kemanusiaan tersebut. Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumut Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Dan tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Tentunya mengupayakan seluruh jalur komunikasi termasuk melalui negara sahabat yang memiliki akses kepada Israel, termasuk tim hukum atau sekretariat Global Sumut Flotilla serta pihak-pihak lain yang dapat membantu memastikan keselamatan, akses komunikasi dan proses pembebasan WNI. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, sempat menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengalami kesulitan untuk bernegosiasi langsung dengan Israel terkait penanganan WNI yang ditahan karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Karena itu, pemerintah menempuh jalur hukum serta koordinasi internasional melalui negara-negara sahabat dan perwakilan RI di kawasan guna memastikan keselamatan dan perlindungan para WNI. Hari ini kita ketahui bahwa masih dalam keadaan sulit untuk menghubungi kedua orang itu, tapi Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan satu langkah-langkah proaktif untuk mencari keberadaan mereka dan membebaskan mereka. Jadi kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan kita tidak dapat melakukan perundingan langsung dengan pihak Israel, tapi kita tentu akan mengambil upaya-upaya diplomatik dan upaya-upaya hukum melalui bantuan dari negara ketiga dan badan-badan internasional untuk melindungi warga negara kita yang diculik oleh tentara Israel.
Kamis 21 Mei 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pernyataan resmi terkait proses pemulangan relawan mulai dilakukan melalui Istanbul, Turki. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI yang terhormat serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel, dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih. Berdasarkan pemeriksaan panjang otoritas setempat, ke-9 WNI dinyatakan dalam kondisi aman dan tidak memiliki kaitan dengan organisasi teroris atau kriminal bersenjata. Meski dalam pemeriksaannya para WNI alami kekerasan seperti ditendang, dipukul, dan disetrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi GSF Global Sumut Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat, walaupun mereka selama 3-4 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul, ataupun disetrum. Nanti kami akan atur kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan pertama. Terima kasih. Hingga akhirnya pada Minggu 24 Mei 2026, ke-9 WNI berhasil dipulangkan ke Indonesia dengan selamat dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Kami menyampaikan bahwa memang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal, dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi. Banyak sekali yang mengalami cedera-cedera berat ketika kita ada di penjara dan seterusnya diperlakukan seperti hewan. Kami pun tidur di lantai yang tidak ada selimut, tidak ada dalam kondisi basah dan baju basah.
Iya, jadi selama teman-teman makasih sebelumnya. Jadi selama kita dibawa ke dalam dibawa ke dalam tahanan kapal ya selama 3 hari, saya 2 hari 3 malam itu kita mengalami beberapa penyiksaan. Kalau saya bilang sih ada physical treatment juga, kita mengalami tekanan ya di situ, di mana setiap mereka mau melakukan sesuatu mereka melempari kita granat kejut yang cukup keras juga. Dan terutama pada saat kita proses pemindahan dari satu tempat ke tempat lain itu benar-benar luar biasa. Kita harus nunduk dan kita nggak boleh angkat kepala sedikit pun. Kita ngangkat kepala sedikit itu ditendang, pukul, ya seperti itu. Dan yang paling jadi mereka tuh kayak menyiapkan bilik khusus ya, bilik khusus. Jadi ada bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Begitu sih kurang lebih. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki dan punggung saya. Seperti itu sih kurang lebih. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.